Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jumatul Ihsan, NIM 192340052 dengan Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali pertemuan perkuliahan manajemen pengetahuan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Langsung saja ke pertemuan pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep data, informasi, dan pengetahuan. Data yakni suatu fakta dari suatu kejadian yang bersifat objektif, dan informasi adalah data yang telah terorganisir sehingga memiliki arti dan nilai. Yang ketiga yakni pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia, baik kemampuan potensial dan aktual, untuk mengambil keputusan yang tepat pada situasi tertentu. Perbedaan konsep data, informasi, dan pengetahuan menurut Deskey pada tahun 1992 yakni data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Data merupakan suatu entitas yang dilengkapi oleh nilai-nilai tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang terstruktur untuk memperlihatkan hubungan-hubungan antar entitas tersebut. Dan pengetahuan adalah model yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang dapat berubah-ubah oleh informasi yang diterima oleh pikiran manusia tersebut. Kedua adalah sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu teknik dalam organisasi untuk mengelola pengetahuan yang berguna dalam menghasilkan nilai dan meningkatkan keunggulan dalam mengelola manajemen pengetahuan tersebut. Adapun teknik dalam manajemen pengetahuan yakni yang pertama yaitu membangun ruang penyimpanan atau knowledge repository. Yang kedua yaitu menyempurnakan akses ke pengetahuan tersebut. Yang ketiga yaitu memperbaiki lingkungan pengetahuan, dan yang keempat yaitu mengolah pengetahuan sebagai aset kekayaan organisasi. Baiklah, yang ketiga yakni siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama yakni menangkap. Menangkap adalah tahap awal dalam siklus manajemen pengetahuan. Menangkap di sini yakni bagaimana ketua organisasi mendapatkan pengetahuan baik dari buku, internet, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua yakni mengkodifikasi. Mengkodifikasi di sini maksudnya yaitu mengelompokkan orang-orang pada tiap bidang-bidangnya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketiga yakni menciptakan. Menciptakan yakni menciptakan pengetahuan-pengetahuan sehingga berguna untuk suatu organisasi tersebut. Yang keempat yakni menyebarkan. Yakni menyebarkan pengetahuan yang telah dihasilkan tersebut atau diciptakan tersebut kepada anggota-anggota yang ada sehingga nanti bisa disetujui atau tidak pengetahuan tersebut. Selanjutnya yaitu mengakuisisi. Setelah pengetahuan tadi disebarkan kepada anggota-anggota organisasi dan telah disetujui, terjadilah pemindahan kekuasaan dari ketua organisasi ke setiap anggota-anggota organisasi. Dan yang terakhir yakni menerapkan. Menerapkan di sini yakni menerapkan pengetahuan yang telah didapat tadi ke seluruh anggota organisasi. Selanjutnya yakni model manajemen pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan model spiral menurut Nonaka dan Takeuchi. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi di sini yakni tacit ke tacit atau pemindahan pengetahuan dari individu ke individu yang lain melalui proses komunikasi, persepsi, dan hal-hal lainnya. Dan selanjutnya itu eksternalisasi, yakni tacit ke eksplisit. Pengetahuan yang ada tadi diterjemahkan ke dalam tulisan atau record video dan hal-hal lainnya. Yang selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi di sini yakni eksplisit ke eksplisit. Pengetahuan yang telah dituliskan tadi digabungkan sehingga menjadi suatu data atau file yang bisa ditemukan kembali. Dan yang selanjutnya itu internalisasi, yakni eksplisit ke tacit. Maksudnya yakni pengetahuan yang telah dikombinasikan tadi dalam satu file tadi dapat ditemukan kembali dan menjadi pengetahuan lagi terhadap individu tersebut. Selanjutnya penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Di sini ada 3 teknik kodifikasi. Yang pertama yakni cognitive map. Artinya mengkoding pengetahuan yang ada dalam bentuk map atau dalam bentuk peta, atau bisa juga disebut dengan mind mapping. Yang kedua yakni decision tree atau pohon keputusan, yakni berupa flowchart yang mengidentifikasikan dampak dari keputusan yang telah dibuat dari titik waktu itu. Yang ketiga yakni knowledge taxonomy,
yang menggambarkan konsep ketergantungannya di dalam bentuk hierarki, dan di mana semakin tinggi konsep tersebut maka semakin umum konsep itu, dan jika semakin rendah konsep tersebut maka semakin khusus pengetahuan yang ada. Selanjutnya yakni sharing knowledge, yakni berbagi pengetahuan, merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dari siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota kelompok dalam membagikan atau mentransfer pengetahuan yang dia punya kepada anggota kelompok yang lain. Selanjutnya yakni bentuk perilaku dalam knowledge sharing. Di sini ada 4 aspek bentuk perilakunya. Yang pertama yakni subjective norm atau norma-norma sosial. Maksudnya yakni nilai-nilai yang ada ketika seseorang ingin membagikan pengetahuan yang ia miliki kepada orang lain. Yang kedua yaitu attitude atau sikap. Maksudnya sikap seseorang, apakah mereka ingin membagikan pengetahuan yang mereka miliki kepada orang lain atau tidak. Yang ketiga yakni mengendalikan perilaku penerima. Di sini maksudnya dalam proses pengaliran informasi atau pengetahuan tersebut, tentu seseorang memiliki sikap dan tindakannya tersendiri dalam mengendalikan informasi yang ia punya atau yang ia telah dapatkan. Selanjutnya yakni materi tentang penerapan pengetahuan. Yang pertama yakni memastikan ketersediaan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau suatu organisasi. Yang kedua yakni meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan solusi dari suatu masalah. Yang ketiga yakni menghasilkan inovasi dari masalah-masalah tersebut. Dan yang keempat yakni meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengikuti tren yang ada. Yang selanjutnya yakni budaya organisasi terhadap knowledge management. Di sini budaya organisasi terhadap knowledge management yakni adalah sangat penting agar bisa mengatur organisasi tersebut dalam menciptakan, menemukan, mengembangkan dan mengatasi masalah yang ada di organisasi tersebut, baik masalah internal maupun eksternal. Lalu, membantu organisasi dalam meningkatkan, mengembangkan organisasi, memilah mana yang harus diterima dan ditinggalkan, memberikan arahan, dan mampu untuk menilai kegiatan yang telah dilakukan. Apakah itu kegiatan yang kurang maksimal ataupun maksimal. Selanjutnya yakni perangkat manajemen pengetahuan. Di sini ada 4 pilar penting tentang perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama yakni perangkat penciptaan konten atau content creation. Yang kedua yakni data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga yakni blogs. Yang keempat yakni perangkat pengolahan konten. Selanjutnya yakni implementasi manajemen pengetahuan terhadap perorangan. Secara umum, manajemen pengetahuan atau knowledge management dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengolah aset intelektual atau pengetahuan dan berbagai informasi dari individu maupun dari organisasi. Adapun manfaat dalam implementasi manajemen pengetahuan dalam perorangan yakni menciptakan keunggulan seseorang tersebut dalam bersaing dan memaksimumkan nilai tambah dari orang tersebut. Selanjutnya yakni implementasi manajemen pengetahuan terhadap organisasi. Manajemen pengetahuan sebagai proses di mana organisasi mengumpulkan aset pengetahuan atau knowledge asset dan menggunakannya untuk mendapat keunggulan yang kompetitif. Dengan pengembangan pengetahuan yang dimiliki, karyawan akan mengetahui atau memahami apa yang dibutuhkan untuk mampu mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengembangkan organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, evaluasi pada manajemen pengetahuan. Evaluasi pada manajemen pengetahuan dinilai sangat dibutuhkan dan sangat penting karena bertujuan untuk menganalisa bagaimana dan sejauh mana penerapan manajemen pengetahuan tersebut terhadap suatu organisasi, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Adapun aspek-aspek dalam evaluasi manajemen pengetahuan di sini ada 3. Yang pertama yaitu prosesnya, yang kedua yakni people atau orangnya, yang ketiga yakni teknologi atau teknologi yang digunakan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yakni implementasi manajemen pengetahuan pada perpustakaan. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan rutin yang ada di perpustakaan. Di antaranya yaitu pada penciptaan pengetahuan, yaitu pada perpustakaan terlihat dalam pemilahan bahan pustaka
dan pada penyimpanan, bahan pustaka tadi didisplay di rak dan siap digunakan oleh pemakai. Dan selanjutnya pada transfer knowledge, maka di perpustakaan ada namanya layanan sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Baiklah, itulah hasil review saya terhadap materi manajemen pengetahuan dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.